ke channel aku, selamat berdia. Halo semuanya, balik ke channel aku, selamat berdia. So asik sama ya Allah, Rahman-Rahim, Malik Qudus. Ya, Assalamualaikum semuanya. Random banget sumpah, ini aku kayak random aja weh, pengen ngerekam. Dan ini sambil nungguin juga kakak ipar aku jemput aku, jadi ya makanya aku pengen bikin konten juga kan sekaligus. Dan aku mau kasih tahu kok lokasi aku ada di mana sekarang. Aku ada di Sentra Akika Nusantara. Ini adalah kantor aku, tempat kerja aku. Ya, random banget kan, serandom itu. Iya emang karena tadi tuh masih anget aja gitu obrolan aku sama temen aku. Temen kantor lebih jelasnya. Makanya kenapa aku pengen banget nih, kayaknya ini dikontenin bagus gitu untuk di-sharingkan gitu kan, untuk di ya diambil hikmahnya sih sebenarnya mah ya, diambil hikmahnya bareng-bareng dan tamparan juga buat diri dan ya mungkin bagi penonton yang nonton, bagi kalian gitu ya. Ya semoga karena ini juga tamparan buat diri aku ya, dan penguat iman aku juga sih sebenarnya, supaya semakin kuat, supaya semakin teguh lagi pendirian aku ke Allahnya dan semakin murni lagi akidah yang aku punya gitu. Jadi tadi tuh ngebahas apa sih gitu, ngebahas orang-orang yang di luar Nurul dan di luar Fikri. Sama orang-orang yang emang baik banget 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 gitu. Kalau udah, ya nggak sih, kalian tuh pernah nggak sih kayak ngerasa kalau orang-orang tuh kenapa ya sekarang tuh kalau baik tuh baik banget, terus kayak kalau di luar Nurul tuh di luar Nurul dan Fikri banget gitu ya kan, di luar pemikiran kita gitu, kok bisa sih manusia ini gitu ya kan. Soalnya kayak dunia tuh jahat banget sekarang, aneh banget gitu. Setan juga sampai insecure kayaknya sama manusia tuh, gara-gara ya sehebat dan apa ya, mereka tuh kayak ya segitunya, sekreatif mungkin gitu dalam melakukan maksiat tuh. Kayak setan juga kayaknya sampai resign kayaknya jadi setan dia, karena aduh ini mah di luar dugaan aku, ini mah terlalu hebat, aku malu, aku insecure. Setan juga insecure sampai oke, aku resign ya gitu, gara-gara manusia ini gitu banget ya. Terus ya hikmah yang dapat aku ambil gitu ya, kenapa sih orang-orang tuh ya ada yang baik tuh baik banget dan jahat tuh jahat banget, karena ya kurangnya iman sih, kata aku mah. Kurangnya iman yang mereka, dengan kurangnya iman mereka ya, walaupun iman tuh naik turun sebenarnya ya, iman tuh naik turun dan itu hal yang wajar banget. Cuma ya kita juga harus punya rem di saat kita tahu nih iman kita lagi turun, ya kita harus punya rem untuk mengendalikan iman itu. Jangan sampai turunnya iman kita teh malah makin menjauhkan kita dari Allah. Nauzubillahimin dzalik. Ya balik lagi ke tujuan kita, kenapa ya kita teh seturun ini gitu. Kita harus kemana ya di saat kita turun, ya kita harus punya dan harus tahu gitu charge-nya apa. Jadi ya istilahnya gini lah, kalau kita punya HP dan HP kita lowbat, kita tahu kan kita harus apa, harus ngecas, dan casannya juga harus yang benar, harus yang cocok. Nggak mungkin dong HP IP casannya Type C, HP Android casannya IP gitu. Makanya kan kayak nggak mungkin gitu, dan kita pun harus punya kontrol diri. Jadi di saat kalian jangan, dan kadang tuh orang tuh gini, di saat dia melakukan maksiat atau apapun, ini kan ya dari Allah juga, iya Allah ngizinin mungkin karena pilihan kamu menggugah nafsu kamu gitu, bukan menggugah rasa ketakwaan kamu. Karena ada Allah mah pengennya kan ya, Allah mah pengennya baik gitu. Walaupun balik lagi, hidup adalah pilihan. Dan setiap apa yang kita lakuin pasti selalu ada pilihan-pilihan yang itu tuh menguji keimanan kita. Terus ada juga mungkin ya yang kepikiran, kenapa sih Allah tuh ya kan pengen kita tuh baik, tapi kenapa Allah tuh malah ngasih pilihan yang buruk? Ya kenapa? Karena supaya kita tuh bisa mengambil hikmah dan pelajaran kalau seandainya kita ada di pilihan yang buruk itu gitu. Jangan sampai kita tuh mengulangi lagi. Dan kalau kamu bertobat,
Allah tuh pasti mengampuni. Walaupun ya Allah lebih tahu ya dari kita gitu. Kita nggak tahu hari ini kita istiqomah, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi iya gitu kan, kita nggak tahu. Tapi Allah lebih tahu. Tapi Allah selalu menunggu. Allah selalu menunggu kita bertobat sama Allah. Allah selalu menunggu kita menjemput rahmatnya Allah. Allah selalu menunggu kita tuh dekat sama Allah. Allah tuh nunggu terus. Walaupun kondisi kamu tuh sedang banyak dosa, kadang sedang melakukan maksiat, tapi Allah tuh nunggu untuk kamu ambil pelajaran dengan apa yang udah kamu perbuat. Gitu, guys. Intinya naik turun adalah hal yang biasa. Tapi di saat kamu tahu nih kamu lagi turun imannya, BTW jangan salfok sama jerawat karena emang aku doang sih kayaknya. Soalnya aku yang salfok sama jerawat aku sendiri kayak jelas banget ay. Ini tuh karena aku lagi halangan. Oh my god, ya Allah. Ya biasalah penyakit cewek ya. Gak penyakit sih, ini hal yang normal, cuma suka ada kan. Oh ya, balik lagi. Ya, naik turunnya iman adalah hal yang biasa, tapi di saat kamu tahu kamu lagi turun iman, kamu harus tahu nih charge kamu tuh apa. Charge kamu tuh harus kemana. Dan ya dimurnikan lagi, difokuskan lagi tujuan kamu ke siapa, kemananya. Ya tentunya ke Allah kan ya. Berarti kan setiap pergerakan dan pilihan kita harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan apa yang kita mau dan apa yang baik menurut kita, tapi ya kan di Quran juga ditegasin ya. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah, buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Jadi minimal kita tuh tahu ini tuh baik menurut eh ya Allah dulu minimal ya. Kan pasti di setiap pilihan tuh ada syariatnya ya. Kayak kita dalam memilih kuliah atau apapun, ini nih di saat kita masuk ke jurusan ini, kita bisa bermanfaat gak ya? Bermanfaat buat orang gak ya? Kan itu suatu tujuan yang apa ya, yang Allah mau gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Bukan keinginan kita doang, oh aku pengen jadi dokter supaya nanti aku bermanfaat, terus ya aku bisa gini. Padahal kan dokter juga belum tentu bermanfaat buat orang kalau misalnya emang tujuan dia bukan buat Allah. Ya belum tentu berkah istilahnya apa yang dia dapetin kalau misalnya dia mengandalkan diri atau mengandalkan manusia-manusia gitu. Tetap intinya tujuan kita dimurnikan lagi ke Allahnya, diluruskan lagi ke Allahnya. Jangan sampai kita meniadakan Allah tapi mengadakan diri gitu. Karena kita tahu diri kita yang bisa, diri kita yang mampu, tapi kan Allah yang lebih tahu. Iya, kita juga harus punya takaran itu, harus banget. Tapi jangan sampai kita tuh mengandalkan itu gitu. Karena takutnya ya nanti pilihan yang kita ambil itu menurut kita baik, tapi menurut Allah buruk. Jadi dilurusin lagi setiap niat, pergerakan, dan pilihan yang kita jalani. Ini menurut Allah atau enggak, ya sharinglah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dia murni dalam bertauhidnya gitu. Supaya kita diingatkan lagi ke Allah aja, Allah lagi, Allah terus, Allah, 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 selamanya Allah bersamamu, bersama kita, bersama aku. Gitu guys. Dan ya kalau aku pribadi ya, minimal tuh ya aku kan pasti sharing nih sama lingkungan aku gitu ya, yang emang selalu mengingatkan ke Allah gitu, dan difokuskan lagi ke tujuan aku dan lain-lain. Jadi buat aku tertampar dan semangat gitu untuk ya aku memperbaiki diri semakin naik lagi, semakin baik lagi gitu kan. Nah untuk diri akunya gimana sih treatmentnya? Ya kalau aku kan, untuk ke aku sih paling aku biasanya ya off sosmed. Off sosmed di sini bukan kayak WhatsApp ya. Kadang WhatsApp juga sih kalau misalnya aku ngerasa kayak, aduh kayaknya aku banyak penyakit sebenarnya. Cuma kadang itu buat muhasabah diri aku sih. Buat muhasabah diri aku yang aku ngerasa mungkin aku lagi banyak bermaksiat nih. Gimana ya aku ngejauhin orang-orang yang bisa bikin aku tuh malah ngejauh ke Allah gitu. Walaupun kadang aku misalnya dengan dia tuh aku deket sama Allah, tapi aku juga kayaknya bikin Allah cemburu, paham gak sih? Ya gitu intinya, dengan aku muhasabah diri, buat diri aku tuh muhasabah diri kan. Terus yang kedua, ya aku tuh nggak pernah meng-share kehidupan aku gitu kalau aku lagi futur ya, karena aku tuh takut
orang-orang tuh menilai apa yang aku share gitu. Saat itu kayak, oh misalnya nih aku nge-share ceramah Hanan Ataki atau yang berbau dakwah lah ya, aku dakwah gitu, nge-share gitu. Baik tuh, tamparan atau apapun. Nah kan mereka pasti nilai aku tuh, wah Masya Allah, gini gini gini, misalnya nge-share-nya yang baik-baik. Tapi kondisi aku tuh sedang futur saat itu, sedang ya secara gak sadar mungkin aku lagi ada dosa gitu. Ya walaupun emang kita nggak pernah luput dari dosa ya, cuma saya aku sedang menjalani maksiat ya, sedang eh, mungkin sedang lupa juga sama Allah ya, aku lagi munafik juga mungkin ya saat itu gitu. Ya aku terhadap diri aja sih ya, aku terhadap diri aku kayak gitu gitu, aku menghinakan diri aku kepada Allah karena ya supaya Allah bisa memaafkan aku.